Nah, untuk hari ini, ya, materi yang akan kita pelajari terkait dengan prinsip kerja gaya. Jadi ini berkaitan dengan struktur statis. Jadi berkaitan dengan struktur statis. Kenapa disebut struktur statis? Karena struktur ini tidak bergerak. Nah, pada tinjauan mekanika teknik, struktur yang tidak bergerak itu belum tentu tidak memiliki gaya pada struktur tersebut, tapi lebih pada resultan ini selain punya besar atau punya satuan, dia juga memiliki arah. Nah, karena sifat gaya yang seperti ini, maka kita bisa melakukan analisa terhadap suatu struktur. Karena dia memiliki nilai dan memiliki besar. Sehingga dalam kita melakukan analisa gaya pada suatu struktur statis, maka kita pasti akan menggambarkan, ya, yang pertama menggambarkan arahnya, lalu yang kedua dari gambar tersebut kita juga bisa menentukan besarnya, besar gayanya. Saya akan lompati ya, banyak yang saya lompati di slide ini nanti bisa dibaca karena kita materinya sudah saya share di BLM, jadi kalian tinggal baca nanti ya, supaya waktunya juga nutup. Pada tinjauan gaya, maka kita perlu mengetahui gaya kita bagi berdasarkan arahnya. Itu ada yang pertama adalah gaya linear atau kolinier. Lalu yang kedua adalah kelompok gaya koplanar. Dan yang ketiga adalah kelompok gaya non-koplanar dan non-kolinier. Itu kita sebut dengan orientasi ruang 3 dimensi atau space. Untuk gaya yang kolinier, ini adalah gaya yang sumbunya itu memiliki satu arah sumbu. Jadi dia terletak pada satu buah garis. Sedangkan untuk gaya yang koplanar, ini adalah kalau dari kata ya, koplanar atau plane, berarti dia terletak pada satu bidang. Baik itu satu sumbu, atau berbeda sumbu, atau yang sejajar atau paralel. Nah, ini kita sebut dengan gaya koplanar. Jadi prinsipnya dia terletak pada satu buah bidang. Nah, misalnya seperti gambar
Bisa dicoret nggak ini? Wah, oke. Nah, gambar ini ya, ini terdiri dari banyak gaya yang terletak pada satu bidang, di mana titik tangkap dari tiga gaya ini, dia bertemu pada satu buah titik temu. Sehingga di sini kita sebut dengan gaya konkaren. Sedangkan untuk gaya yang paralel, ini juga syaratnya sama, dia terletak pada satu bidang, namun di sini tidak ada titik temu. Namun garis sumbunya, kalau kita lihat, itu saling sejajar. Baik itu arahnya berlawanan atau sama, tapi di sini tidak ada titik temu di antara beberapa gaya tersebut. Dan gaya yang tidak konkaren atau tidak paralel atau salah satunya, jadi bisa saja kombinasi dari salah satu atau bukan kombinasi dari keduanya. Jadi kalau dari kata, kalau plane itu berarti pastinya satu bidang, entah itu bidang gambar atau bidang sumbu koordinat. Lalu yang ketiga adalah space, berarti ini sudah tidak terletak pada satu bidang, jadi meliputi lebih dari satu bidang. Nah, ini pada fisika dan mungkin pada matematika, konsep gaya ini sudah pernah dibahas. Nah, kali ini kita membahas lagi ya, dalam tinjauan struktur pembebanan. Dalam hal ini, dalam hal ini kita sebut sebagai struktur statis atau statika struktur. Geser. Nah, oke. Ini contoh ya, untuk kolinier, koplanar paralel atau koplanar konkaren, dan space 3D atau pada orientasi ruang 3 dimensi, jadi tidak satu bidang. Analisa gaya, ada prinsip yang harus kita selalu gunakan, yaitu prinsip mencari resultan gaya. Nah, untuk mencari resultan gaya atau analisa gaya sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang paling sederhana. Biasanya ini saya pakai kalau kita bisa menggunakan media gambar. Jadi kita punya kertas, punya pensil. Jadi cara yang pertama adalah cara grafis. Jadi kita gambar gayanya. Kita gambar sesuai dengan besar sudutnya, lalu nilai besar dari gayanya kita gunakan skala. Jadi misalkan kita gunakan skala 1 cm mewakili 1 Newton. Jadi kalau besarnya gaya tersebut 2 Newton, ya berarti kita gambar sepanjang 2 cm. Lalu kita rangkai. Sehingga hasil rangkaian tadi itu kita bisa ukur, ya, dan kita ketahui juga berapa besarnya dari resultan gayanya. Jadi kalau gambar ini kita gambar, misalnya pada kertas, ya, kita punya gaya F1 dan gaya F2, lalu kita rangkai menjadi satu, yang menggunakan gambar. Yang pertama yaitu cara paralelogram, atau biasanya kita lebih mengenalnya dengan istilah cara jajaran genjang. Jadi kita gambar, misalkan kita gambar F1 dulu, lalu kita gabung dengan F2. Sehingga kita akan dapatkan sebuah garis penghubung dari pangkal F1 menuju titik ujung dari F2. Nah, garis ini kalau kita ukur dengan menggaris, lalu kita kalikan dengan skala gaya yang kita pakai, maka ini akan menunjukkan
berapa besarnya dari gaya tersebut. Sekaligus juga kalau sudutnya ini kita ukur, misalkan kita orientasi sudutnya terhadap F1 misalkan, ya, kita juga akan bisa mengetahui berapa besar arah gayanya. Jadi cara yang pertama ini kita nggak perlu mengingat teori apapun. Jadi kita cukup gambar. Di mana untuk menggambar kita bisa menggunakan prinsip paralelogram atau teori jajaran genjang. Lalu untuk yang kedua adalah prinsip dalam kita melakukan analisa gaya bahwa gaya itu bisa kita pindahkan atau kita kenal dengan istilah prinsip transmisibilitas. Jadi kalau ada suatu gaya kita letakkan pada suatu area atau suatu luas bidang tertentu, maka kalau kita pindahkan gaya tersebut atau kita kumpulkan dengan gaya yang lain, maka besar dan arahnya akan sama dengan posisi semula. Jadi prinsip ini kita sebut dengan prinsip transmisibilitas. Jadi misalkan F1 ini adalah gaya yang pertama. Lalu kalau kita lihat di sini ada bidang tertentu, kita sebut saja bidangnya adalah bidang N. Nah, kalau F1 ini kita pindah ke posisi yang kedua, atau F2, maka besarnya dan arahnya ini akan tetap sama. Nah, prinsip ini akan membantu kita, terutama nanti kalau kita menghitung yang namanya momen pada suatu tumpuan, pada suatu struktur. Nanti kita menggunakan prinsip ini. Jadi meskipun gayanya itu nanti tidak mengenai suatu titik pusat tertentu, tapi menggunakan prinsip transmisibilitas, kita nanti bisa menghitung berapa besarnya momen yang tercipta dari suatu gaya pada suatu tumpuan. Nanti kita lihat contoh soalnya. Lalu untuk mencari resultan selanjutnya adalah menggunakan cara poligon. Jadi cara poligon ini adalah cara yang disusun, disusun satu persatu. Jadi gayanya kita susun. Nah, untuk cara poligon ini lebih memudahkan kita apabila kita mencari resultan gaya yang jumlahnya lebih dari 2. Misalnya 3, 4, dan seterusnya. Ini saya sarankan menggunakan cara poligon. Nah, ini gayanya langsung kita susun secara berurutan. Karena kalau kita menggunakan cara yang pertama, dengan cara jajaran genjang, maka setiap 2 gaya, kita harus mencari resultannya. Nanti resultan yang pertama ditambahkan lagi dengan gaya yang ketiga. Lalu dicari lagi resultannya, sehingga lama. Jadi kalau dengan poligon gaya, kita langsung kita jumlah, kita susun sebanyak gayanya. Jadi kalau jumlahnya lebih dari 2, saya sarankan menggunakan poligon dibanding menggunakan cara paralelogram. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalkan ada 3 gaya, maka untuk mencari resultannya, kalau kita menggunakan metode jajaran genjang, maka kita harus mencari satu-satu dulu. Tapi kalau dengan poligon ini lebih mudah dan lebih cepat. Itu adalah cara yang pertama, ya. Jadi dengan cara digambar. Ada 2 cara untuk metode grafis.
dengan cara jajaran genjang atau paralelogram, atau menggunakan metode poligon jika jumlah gayanya lebih dari 2. Lalu cara yang kedua, tidak dengan digambar, tapi dengan perhitungan. Kalau gayanya tegak lurus, ya, antara gaya satu dengan yang kedua, misalnya tegak lurus atau saling siku, ya tinggal gunakan Pitagoras. Tapi kalau tidak tegak lurus atau membentuk sudut, maka kita bisa gunakan cara resultan gaya dengan metode matematis. Kemudian resultannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya, cara yang lain kita juga bisa menggunakan prinsip perbandingan setimbang. Biasanya ini kita kenal dengan rumus sinus, kesetaraan sinus. Jadi rumus kesetaraan sinus, misalkan kita punya gaya seperti ini, F1 dan F2. Nah, ini F1, lalu F2, lalu antara F1 dan F2 ini memiliki sudut. Ada alfa, beta, dan gamma. Nah, di sini akan berlaku prinsip kesetimbangan sinus. Jadi F1 dibanding sinus alfa atau sinus sudut di depan gaya F1, di mana depan gaya F1 itu adalah sudut alfa. Jadi F1 per sinus alfa akan sama dengan F2 dibagi dengan sinus gamma. Dan sama dengan F besar atau F kapital atau resultannya dibagi dengan sinus sudut theta atau sudut di depannya. Jadi dengan prinsip kesetaraan sinus ini kita bisa mencari komponen gaya, mana yang diketahui dan yang tidak diketahui. Ini adalah menggunakan metode analisa matematis, aljabar. Nah, sekarang secara teori kita sudah mengetahui bahwa gaya itu bisa kita jumlah, bisa kita kurangi. Oh ya, kalau pengurangan gaya itu sebenarnya prinsipnya adalah sama dengan penjumlahan gaya. Hanya arahnya saja kita balik. Jadi kalau misalkan pengurangan gaya, misalkan F2 dikurangi F1, ya tinggal F2 kita gambar, lalu F1 arahnya kita balik. Kalau F1 arahnya ke atas, berarti kalau dikurangi F1, tinggal arahnya yang kita balik, besarnya tetap. Adalah resultan F2 dikurangi F1. Nah, setelah kita mengetahui secara teoritis bahwa gaya itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, maka sekarang kita lihat contoh penerapannya. Jadi pada dunia engineering, contoh penerapan gaya ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya salah satunya sebagai titik tumpuan untuk mengikat tali penopang pada suatu struktur. Misalkan struktur jembatan yang ditopang dengan tali-tali baja. Nah, ini pada kalanya kita menjumpai misalkan seperti gambar seperti ini, ya. Jadi ada 4 buah tali baja yang ini membentuk suatu struktur atau menopang suatu struktur. Misalkan itu jembatan atau mungkin tower dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa mencari resultan yang ada pada titik tumpuan yang ada di ujung dari
ini tumpuannya, di mana kita tahu bahwa ada 4 tali, di mana masing-masing tali ini memiliki arah sudut tertentu dan panjangnya juga berbeda-beda. Nah, kita bisa melakukan analisa gaya pada titik tumpuan dari yang ada di ujungnya. Nah, manfaatnya apa setelah kita tahu berapa besar nilai resultan yang ada pada titik tumpuannya ini? Nah, manfaatnya banyak. Salah satunya sebagai dasar bagi kita untuk membuat desain berapa besarnya ya, besi penopang yang harus kita pasang pada bagian penumpu ini. Jadi kita membuat desainnya atau menentukan besarnya baja profil yang ada di sini itu sudah punya dasar. Dasarnya adalah dari gaya resultan yang ditopang oleh tumpuan tersebut. Sehingga kalau kita menentukan besarnya tertentu, ya, dimensinya, lalu kekuatan materialnya, kita dasarnya adalah dari mencari resultan gayanya. Dan dalam memilih material, maka kita pastinya memilih yang lebih kekuatannya lebih tinggi ya, dibanding kekuatan resultannya. Nanti kita akan mengenal istilah safety factor. Berapa safety factor yang bisa kita berikan pada struktur atau desain tersebut. Dan itu semuanya hasil dari analisa. Jadi seperti struktur jembatan, ya struktur jembatan itu ada struktur yang dibuat dari rangkaian balok baja. Ada juga yang seperti itu. Selain juga ada komponen beton di sana, komponen beton. Jadi biasanya kalau ada jembatan yang dari susunan rangka baja atau juga ada gabungan antara susunan rangka baja dan balok beton. Contoh yang lain, kita cari gambar yang lain. Nah ini juga sama ya, ini kebetulan tali. Jadi tali untuk menopang, di mana pada ujung tumpuannya ini berbentuk tipe sendi, jadi dia bisa berputar ya, pada sumbunya atau pada porosnya. Dan setiap tali memiliki atau menopang beban tertentu. Nah kalau tali mungkin kita aplikasinya biasanya untuk menahan gaya tarik. Tapi kalau pada struktur batang, nanti kita akan belajar pada sistem truss. Jadi sistem truss atau rangkaian batang itu tidak hanya menahan beban tarik, tapi ada juga yang menahan beban tekan. Sekaligus kita juga nanti bisa menentukan pada batang mana yang memiliki gaya tekan, lalu batang mana yang memiliki gaya tarik, dan batang mana yang paling besar gaya yang ditahan. Ada contohnya nggak? Kita cek. Nggak ada. Nah, saya carikan contoh penerapan dari
ini penerapan analisa gaya. Ya. Yang pertama ini pada jembatan beton sederhana ya, kan strukturnya dari beton, dibuat dari beton di atas jalan raya. Nah, di sini ini kita tinjau balok ini ditumpu di atas dua tumpuan. Kita bisa lihat di sisi kanan kirinya. Nah, atau di sisi ini di sisi sebelah kanan ya, jadi sepanjang ini, ya, lalu di sisi sebelah kirinya. Sehingga dengan kita mengetahui besarnya reaksi tumpuan di kedua sisi, maka kita bisa menentukan berapa besarnya tumpuan, ya, lalu berapa kekuatan tumpuan yang harus kita buat. Nah, ini kalau yang menghitung struktur seperti ini secara lebih mendetail, ini biasanya adalah teknik sipil. Jadi mereka menghitung besarnya tumpuan pada kedua sisi jembatan. Lalu contoh yang lain, nah ini pada ini kita sebut biasanya jalan flyover ya. Jadi jalan yang biasanya tergantung ya, di atas jalan raya, ya, mungkin jalan tol atau flyover. Ya. Kita sebut sebagai struktur cantilever atau struktur gantung. Jadi dua balok yang besar-besar itu, ini adalah balok penyangganya. Ini biasanya dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan struktur cantilever ini ada yang diciptakan oleh orang Indonesia. Jadi ada yang diciptakan oleh orang Indonesia dan sudah sejak zaman dulu. Kalau kalian misalkan suatu saat lewat di jalan, ya, lalu ada pembangunan, misalkan jalan flyover, lalu ketemu bentuk yang seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ini bentuknya bisa macam-macam, nah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membangun struktur yang seperti ini strukturnya ini bisa kita, kalau kalian pernah melihat, ini bisa diputar. Jadi model cantilever ini bisa diputar. Ini dikenal dengan struktur sosro bahu, sesuai dengan nama penemunya. Jadi struktur ini kita kenal dengan istilah nama struktur sosro bahu. Jadi ini dipakai untuk membangun struktur jalan layang dengan cara kita bisa merotasi pada sumbunya. Kenapa bisa dirotasi? Karena ini untuk memudahkan proses pembuatan jalan yang ada di sisi samping kanan kirinya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalkan di atasnya itu membangun jalan yang crossing atau melewati jalan yang di bawahnya, maka kalau masih bangun, pasti jalan yang di bawah itu nggak akan bisa dilewati. Nah, supaya bisa dilewati berarti harus ada cara. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara membangunnya di sisi kanan kiri dari jalan yang sudah ada. Jadi sumbunya akan sejajar. Nah, nanti kalau sudah dibuat jalan yang ada di atasnya itu diangkat, lalu setelah diangkat itu diputar. Nah, ketika diputar dia akan ketemu antara satu ujung dengan ujung yang lainnya. Jadi ketika proses pembuatan awalnya ini tidak akan mengganggu jalan yang sudah ada di bawahnya. Nah, cara inilah yang kita kenal dengan sebutan struktur sosro bahu. Ini penemunya orang Indonesia dan sudah sejak zaman lampau ya ini ditemukan. Oke, contoh lain ada nggak ya?
Nah, ini banyak contoh ya. Contoh yang lain, contoh jembatan ya, yang dibuat dari susunan batang baja. Ya. Baik itu bentuknya persegi panjang atau bentuknya melengkung atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aplikasi gaya pada suatu struktur statis. Jadi jembatan ini diam atau struktur ini diam kita sebut dengan struktur statis atau dalam kondisi setimbang. Nah, yang menarik kalau kita lihat di sini pada tumpuannya, bentuk tumpuan struktur itu macam-macam. Nanti kita kenal ada istilah tumpuan putar atau tumpuan sendi. Lalu ada istilah nanti tumpuan geser atau kombinasi dari keduanya juga bisa. Ada juga tumpuan jepit atau cantilever. Kalau kita lihat yang di contoh ini, di gambar yang kalau diperbesar, kita lihat bahwa batang tersebut bertemu pada satu titik, di mana pada titik tersebut ini kita lihat ada seperti sebuah poros. Nah, ini sebenarnya pertemuan dari kedua batang ini, batang penyangga ini sebenarnya masih bisa sedikit berotasi, sedikit. Fungsinya untuk apa? Bisa berotasi ini untuk kompensasi ketika adanya misalkan menahan beban di atasnya, misalkan ada kendaraan yang lewat, pastinya struktur ini akan bergerak sedemikian rupa, tapi jangan dibayangkan bergeraknya itu tingkat gerakannya besar, jadi seperti mengayun gitu ya. Mungkin kita bisa tidak merasakan atau mungkin merasakan dengan skala yang kecil sekali. Nah, kalau struktur di bawahnya penyangganya ini tidak kita buat fleksibel atau tidak memiliki toleransi untuk dia bisa berputar dengan derajat yang terbatas, maka ini struktur penopangnya bisa mudah rusak. Apalagi di atasnya ini pastinya ada beban dinamis. Kalau ada kendaraan yang lewat, itu pastinya ini strukturnya akan bergerak secara dinamis. Sehingga penopang tersebut perlu kita berikan semacam degree of freedom untuk dia tetap bisa menopang dan memiliki sedikit derajat kebebasan untuk sedikit bergerak, untuk dia bisa tetap mempertahankan strukturnya. Nah, struktur seperti ini, kalau kita lihat bentuknya seperti poros seperti ini, atau bulat, ini kita sebut dengan tumpuan engsel, atau ada yang menyebutnya tumpuan peluru, karena dia bisa berotasi pada sumbunya. Lalu contoh yang lain, kita lihat contoh yang bawahnya ini. Nah, ini kita lihat ada sambungan antara dua buah bilah, mungkin ini bilah jalan ya. Nah, ada sambungan. Nah, di bawahnya ada struktur yang menopang, pada struktur beton di atasnya. Nah, di sini ada sambungannya. Nah, kalau kita lihat sambungan ini punya celah. Nah, antara satu dengan yang lainnya, sambungan ini tidak akan merapat, karena di sini ada tumpuan. Di celahnya ini kalau kita besar, ini sebenarnya ada roda-roda yang menumpu di antara kedua celah ini. Jadi pada bentuk horizontal ini ada roda baja yang menumpu. Jadi dia bisa bergerak maju atau mundur dalam skala yang kecil. Karena kalau besar skalanya, gerakannya ini bisa lepas. Ini juga tujuannya untuk memberikan allowance pada struktur di atasnya apabila menahan adanya beban dinamis tadi. Nah, di sini strukturnya hanya bisa bergerak maju mundur, tidak ada rotasi. Nah, struktur yang seperti ini kita sebut dengan tumpuan geser. Jadi dia hanya mampu bergerak secara horizontal saja. Nah, ini aplikasinya banyak ya di sekitar kita, itu biasanya pada jembatan, lalu sambungan jalan, pada flyover, dan lain sebagainya.
Atau contoh yang seperti ini, kalau seperti ini contohnya adalah kombinasi. Ada tumbuhan engselnya, lalu di bawahnya ada tumbuhan gesernya. Jadi ini dua tumbuhan sekaligus. Jadi ada engsel untuk peluru dan ada geser sekaligus. Jadi tergantung penggunaan. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melakukan analisa. Ini contoh saja. Contoh menghitung analisa pembebanan gaya. Ini pada balok sederhana. Jadi kita bisa mengetahui berapa besarnya tumpuan pada kedua sisi. Misalkan kita sebut sisi A dan sisi B. Lalu sisi A dan sisi B itu jenis tumpuannya apa? Nah, tadi contohnya ada macam-macam. Ya. Ada bentuk tumpuan sendi, ada tumpuan geser atau roll. Dan setiap tumpuan itu nanti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau tumpuan yang bentuknya seperti poros ini, untuk tumpuan sendi, ini dia mampu menahan gaya vertikal dan horizontal. Nah, kalau yang bentuknya bisa bergeser ke kanan ke kiri, ini dia hanya mampu menahan gaya yang vertikal saja, arahnya ke atas atau ke bawah. Tapi kalau ke horizontal, ke kanan ke kiri, dia nggak bisa menahan karena sutunya bergerak. Jadi ada roda baja di situ. Jadi kalau ini mengalami gaya dorong, dia akan ikut. Jadi nggak mampu menahan. Tapi kalau struktur yang bentuknya seperti poros ini dikasih gaya vertikal ke atas ke bawah, lalu ke kanan ke kiri secara horizontal, ini mampu tahan sama struktur yang seperti ini. Sehingga nanti dalam kita melakukan analisa pembebanan pada suatu balok statis, kita harus tahu dulu komponen tumpuannya jenisnya apa. Apakah itu tumpuan sendi peluru, atau sendi geser, atau tumpuan yang lain. Contoh yang ketiga, tumpuan yang ketiga masih ada. Nah ini contohnya, ada nggak ya gambarnya? Kita cari gambarnya dulu. Ini adalah struktur rangkaian rentang. Jadi struktur yang ketiga ini adalah tumpuan tetap atau fix, atau ada tumpuan cantilever. Nah, untuk tumpuan yang ketiga, ini dia nggak bisa berotasi, juga tidak bisa bergeser ke kanan ke kiri. Jadi baloknya itu tetap. Jadi misalkan ini adalah balok, suatu balok, ya. Lalu kita ikatkan pada permukaan vertikal, misalkan di sini kita las di kedua sisi atas dan bawahnya, sehingga balok ini akan diam di tempatnya. Jadi kalau kita beri gaya vertikal, misalnya dari atas kita beri beban, ya, atau dari bawah kita beri penopang, atau kita tarik barangkali struktur ini ke kanan, ini baloknya ini tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, untuk tipe tumpuan yang seperti ini, dia bisa menahan gaya vertikal, gaya horizontal, sekaligus mampu menahan momen. Ini suatu yang seperti ini kita sebut dengan tumpuan tetap atau fix struktur, atau ada juga yang menyebutnya sebagai tumpuan cantilever. Contohnya, misalkan ya ini batang yang dilas pada suatu permukaan. Atau kalau di kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kalian di rumahnya misalnya memiliki balkon, ya, balkon rumah kalian itu juga salah satu contoh dari tumpuan cantilever. Misalkan balkon di lantai 2, atau mungkin walaupun rumahnya lantai 1, tapi mungkin bagian atas, biasanya di atas jendela itu ada semacam balok kecil, ya.
yang menggantung, nah itu juga contoh tumpuan cantilever. Itu. Atau papan loncat pada misalkan kolam renang yang punya papan loncat. Itu juga contoh tumpuan cantilever. Jadi kita akan melakukan analisa pembebanan. Jadi kita akan mencari gaya aksialnya pada batang tersebut. Lalu kita juga akan mencari berapa besar gaya lateral, lalu besar gaya tumpuan, sekaligus juga mencari momen pada kedua tumpuannya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan diagram seperti ini. Diagram N, L, dan M. Nanti kita sampai pada ini pokok bahasanya kalau kita sudah masuk pada gaya internal. Jadi balok itu walaupun diam, dia punya gaya internal. Ada gaya lateral, ada gaya geser, dan ada momen pada balok tersebut. Sehingga kita bisa menggambarkan sini. Lalu nanti contoh penerapan analisa gaya, ya keseluruhan gaya. Mungkin kalian pernah melihat struktur-struktur seperti ini. Ini kita sebut dengan struktur truss. S-nya double. Jadi ini kita sebut dengan struktur truss. Ini terdiri dari rangkaian banyak batang, atau kita sebut link. Batangnya kita sebut dengan link. Nah, struktur ini biasanya kita temui paling banyak di sekitar kita itu di rumah. Biasanya kalau kita lihat di atap rumah kita, ya, entah itu dari kayu, atapnya misalnya strukturnya dari kayu, atau dari sekarang kan banyak struktur dari baja ringan. Ya. Nah, ini rangkaian dari batang-batang tersebut ini kita sebut dengan istilah truss. Nah, biasanya kalau susunannya dari baja ringan, itu kita sering mendengar suatu merek, ya, yang mungkin merek dagang. Ya. Jadi susunan atau metode cara menyusun sambungan dari banyak bata ringan pada atap rumah. Nah, biasanya kita mengenal ada merek Smart Truss, ya. Lalu ada Krakatau Truss, dan macam-macam merek dagangnya. Nah, di mana susunan batang tersebut ini sebenarnya ada namanya. Ada contohnya, ada namanya adalah struktur Pratt truss, ada Howe truss, ada Fink truss. Nah, ini bisa dipakai pada atap rumah, ya, atau bangunan. Baik itu pakai kayu maupun baja ringan, itu sebenarnya sama, ya. Itu kita sebut dengan struktur truss. Ya, hanya beda material penyusunnya saja. Kalau rumah kalian atapnya dibuat dari kayu, itu sebenarnya juga sama juga. Ini sama-sama struktur truss juga di atap tersebut. Nah, dengan kita menyusun balok-balok seperti ini, ya, nanti kita bisa memprediksi ya, pada balok bagian mana yang mengalami sistem pembebanan yang paling besar. Nanti kita bisa melakukan analisa. Lalu kita juga bisa mengetahui pada balok mana yang mengalami tarik atau tekan. Jadi kalau di sini kan kita nggak tahu, ya, karena strukturnya diam. Tapi dengan kita melakukan analisa truss, nanti kita bisa mengetahui batang tertentu ada yang mengalami tarik, ada juga yang mengalami tekan. Nah, kalau kita mengetahui mana yang tarik dan mana yang tekan, lalu pada bagian mana yang mengalami pembebanan paling besar, kita bisa melakukan rekayasa engineering. Misalkan kita ingin memperkuat struktur tersebut. Cara yang paling sederhana kalau mau memperkuat struktur, ya diganti materialnya dengan material yang lebih kuat, lebih besar. Tapi konsekuensinya biayanya akan naik. Semakin kuat materialnya, semakin besar ukurannya, ya pasti
biaya produksinya atau harganya semakin mahal. Itu cara yang paling sederhana. Tapi kalau kita bisa melakukan analisa struktur, kita nggak perlu ganti semuanya. Kita cukup mengganti hanya pada batang-batang yang kritikal saja. Misalkan kita ganti dengan material yang lebih kuat. Walaupun dimensinya sama, kita ganti dengan material yang paling kuat. Atau materialnya sama, hanya dimensinya yang kita perbesar atau rubah. Tanpa harus mengubah keseluruhan struktur yang ada. Sehingga di situ biayanya akan jauh lebih kecil, lebih murah daripada kita mengganti keseluruhannya. Jadi dengan kita bisa melakukan analisa struktur, di mana dasar dari analisa struktur ini adalah analisa gaya tadi. Maka kita bisa mengetahui puncak pembebanannya ada di titik mana, besarnya berapa, lalu arahnya apakah tarik atau tekan. Oke. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari prinsip gaya beserta aplikasinya. Nah, ternyata aplikasi analisa gaya itu sekitar kita banyak sekali, terutama di bangunan ya. Memang paling banyak itu memang ada di bangunan. Mulai dari atap sampai struktur bangunannya. Jadi kalau kalian lihat tembok, tembok itu di dalamnya selain pasti ada struktur bata, itu juga ada kolom penopangnya. Nah, kita juga bisa menghitung berapa besar pembebanan pada kolom penopang tersebut. Prinsipnya adalah prinsip penguraian atau resultan gaya tadi. Jadi aplikasinya banyak. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk bahan diskusi terkait dengan materi hari ini. Tidak terasa sudah hampir 1 jam. Tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi yang tanya ini? Oke, Muhammad Dayin ya, silakan. Jadi ada mengenai itu Pak, yang trust sama go trust ya Pak. Kalau misalnya kita memiliki kayak material atau dari segi material atau dari jumlah material itu sama ya Pak. Kan saya lihat tadi itu kayak yang berbeda itu susunan saja ya Pak. Itu apakah berpengaruh terhadap beban yang mampu ditompang? Ya, baik, terima kasih. Ini terkait dengan susunan truss tadi ya. Sebenarnya nama susunan banyak sekali. Tiap ada yang menemukan ini kasih nama macam-macam. Itu tadi 3 contoh. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kalau kita lihat susunan truss ini, yang pertama dia terdiri dari susunan batang. Susunan batang. Lalu kalau kita lihat cara menyusunnya itu kan macam-macam. Ya. Ada yang membentuk segitiga kecil, membentuk segitiga besar, lalu ada yang membentuk bentangan yang lebar, dan lain sebagainya. Nah, cara menyusun itu akan mempengaruhi besarnya kekuatan, kemampuan menahan beban yang berbeda-beda juga. Ya. Jadi walaupun materialnya sama, namun kalian menyusunnya dengan model yang berbeda-beda, itu akan mempengaruhi kekuatan beban yang mampu ditopang. Jadi contohnya macam-macam ya. Itu di sekitar kita itu tadi ada yang paling banyak ya di atap rumah, ya. Lalu struktur jembatan itu ada juga, ya. Lalu tower, nah, tower itu juga susunan truss juga sebenarnya.
kan rangkaian dari banyak baja yang dirangkai menjadi satu satuan. Jadi kalian membuat susunannya berbeda-beda, itu juga akan mengakibatkan berbeda pula ini besarnya gaya yang mampu ditahan. Tapi nanti kita akan masuk pada pokok bahasan TRAS. Jadi sebenarnya ada batasan juga. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk membuat susunan macam-macam. Jadi ada batasan. Yang pertama adalah kestabilan struktur. Nanti ada syaratnya. Bagaimana untuk memperoleh struktur yang stabil pada suatu susunan TRAS, itu syaratnya yang pertama ada syarat kestabilan struktur. Jadi ada jumlah minimal titik tumpu dan jumlah batangnya. Nanti kita akan masuk pada bab tersebut. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi kita masuk ke sistem TRAS nanti. Jadi kita setelah misalkan kita gambar atau membuat susunan, nanti kita analisa ini stabil apa enggak. Kalau syarat atau prinsip kesetimbangannya tidak tercapai, maka struktur tersebut pasti tidak stabil atau roboh. Kalau kita kebeli beban, pasti roboh. Contoh yang lain, saya ini pernah melihat itu kontes kekuatan struktur. Ada mulai dari struktur jembatan, ya. Kalau UB ini sering ikut kontes kekuatan struktur jembatan dan sipil umumnya. Ada juga kontes kekuatan struktur tower, ya, seperti tower. Jadi diberi beban, diberi gaya. Nah, itu nanti dilombakan struktur mana yang biasanya materialnya ditentukan sama, misalkan dari jenis dengan diberi gaya getar, ya, dengan frekuensi tertentu, mana yang paling stabil, strukturnya tidak goyah, itu juga sampai dilombakan. Itu menarik sekali. Kalian bisa cari mungkin di YouTube, ya, atau di mana yang sekarang, di TikTok, ya, itu juga banyak. Ya. Sekarang kita juga bisa mencari referensi itu lewat TikTok juga. Ya. Kalau dulu kan awalnya hanya dipakai untuk ini aplikasi joget-joget mungkin ya. Kalau sekarang ini TikTok enggak hanya itu, juga bisa dipakai untuk media pembelajaran juga sekarang. Jadi mulai banyak berkembang. Sayangnya saya belum bisa main TikTok, sehingga saya nggak pernah bikin materi ajar pakai TikTok. Mungkin nanti saya akan minta bantuan anak saya atau mungkin mahasiswa ngajari saya. Oke, itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mengenai absen hari ini bagaimana Pak? Belum ada di Apa? Absen. Oh, astaga. Hari ini belum saya buat absen ya? Sebentar. Coba saya cek dulu. Mekanik. Oh iya, belum ya. Sorry. Ya, saya lupa. Belum buat presensinya. Oke. Setelah ini saya akan buatkan, lalu segera absen ya. Maaf, saya lupa. Terima kasih sudah diingatkan. Baik, ada lagi? Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada, oh iya, info untuk perkuliahan kita. Ya. Nah, ternyata minggu ini itu ada perubahan metode perkuliahan. Ya. Jadi nggak jadi hibrid, tapi full daring kembali. Karena melihat rupa-rupanya ini tingkat penyebaran COVID ini mulai naik lagi. Jadi terutama di Kota Malang, ya, di Kota Malang, sehingga ini Pak Rektor ini akhirnya mengeluarkan edaran baru bahwa kita akan merubah yang semula rencananya hibrid menjadi full daring sampai tanggal 27 Februari. Jadi 27 Februari ini akan dievaluasi, akan dilihat mulai dari kondisi COVID-nya bagaimana, ya, lalu status Kota Malang ini jadi naik atau turun atau bagaimana. Nanti setelah 27 akan diumumkan lagi. Kita akan lanjut full daring atau ke hibrid atau bagaimana, ya. Nanti kita tunggu saja pengumumannya. Jadi saya pun masih belum sempat masuk kelas. Kalau ke kampus sudah, tapi untuk ngajar secara hibrid belum sempat, ya, keburu jadi daring kembali. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Mohon ditunggu dulu untuk presensinya. Akan saya buatkan